ayat 1 ini kita banyak tidak bermasalah. Karena kita rajin ibadah. Yang rajin ibadah bilang amin. Yang tidak bilang berarti rajin juga. Yang rajin ibadah bilang amin. Saudara telah memenuhi ayat 1. Persembahkanlah seluruh saudara, bawalah. Ayat 1 bilang persembahkanlah tubuhmu, bawa di ibadah. Sebab ada orang ke gereja hanya rohnya, tubuhnya tidak datang. Dengan mengatakan kita dan tubuh kita yang bisa mendominasi roh kita. Jadi Bapak Ibu jangan salah paham, rohmu baik, tapi kalau jiwamu tidak diubah, budimu tidak diubah, budimu yang sering kecewa, sering marah, sering kepahitan, sering benci, sering iri, di area jiwa ini membuat banyak orang mengalami stres walaupun orang Kristen. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya dan saudara tanpa kecuali orang tua, anak muda, anak kecil, anak sekolah minggu, kita harus ditransformasi, kita harus diubah. Khusus buat anak-anak sekolah minggu saya pesan, anak-anak kecil jangan tunggu besar, doakan mereka dari kecil untuk mereka berubah. Haleluya. Jadi jangan ada di gereja ini punya anak kecil nakal dan saudara bilang tidak apa-apa dia masih kecil bagaimana. Nggak bisa, kalau dia sudah besar saudara yang akan stres. Walaupun dia masih kecil, didik dia dari kecil. Dia boleh menangis tapi dia kan tidak bisa lari keluar rumah tinggalkan kita, ya kan? Walaupun dia menangis, dia sedih, tetapi kalau dia dididik itu lebih berguna. Orang tua yang menahan rotan pada anaknya akan menyesal ketika anaknya sudah remaja. Karena anak remaja, apalagi kalau dia body besar, yang tidak berubah akan melawan orang tua. Kalau remaja-remaja di sini dan remaji, jangan lawan orang tua. Karena tidak ada remaja di sini. Yang remaja-remaja bilang amin. Apalagi ini ada remaja-remaja sholat yang karate. Kalau karatenya bagus, tapi kalau dia tidak cinta Tuhan, dia bisa karate dari papa dan mama. Apa mama? Bisa kata karate. Saya punya saudara sepupu, saudara-saudara, seorang wanita. Kita tanya, keke mana-mana lagi? Oh, tapi kita tuh karate. Kemana tuh karate? Bajingan. Kita lihat bajingan. Oh kasihan, kalau belajar karate untuk bela diri boleh, tapi untuk pukul orang. Jadi Kristen seperti ini harus berubah. Haleluya. Oh saya sudah ke arah sini, tapi sekalian saya sampaikan pesan. Naik level dan 1 dan 2 dan 3 dan kawan-kawan. Hati-hati kalau ada prosedur harus mandi ini, mandi itu, tolak. Karena itu sifatnya okultisme. Lebih baik tidak naik dan jadi dan kawan-kawan daripada harus ikut ritual, karena itu bukan ritual Kristen. Katakan amin. Haleluya. Oke, ada 7 kebiasaan yang orang percaya perlu harus ditransformasi, termasuk saya. Saya rindu saya diubah. Saya rindu saya berubah. Saya rindu kami suami terus progres berubah. Dan yang pertama adalah kebiasaan yang salah dalam hal bersikap terhadap pembentukan. Kebiasaan harus dirubah. Yang pertama, yaitu kesalahan bersikap dalam pembentukan. Bapa kita baik, katakan amin. Sekali lagi, Bapa kita baik, katakan amin. Tapi Bapa kita disiplin. Yes, haleluya. Kalau Bapa di sorga tidak disiplin, planet Mars, Jupiter, dan Saturnus sudah saling tabrakan. Karena sudah jutaan tahun mungkin mereka berotasi atau mengorbit matahari. Kalau Tuhan tidak disiplin, bumi bergeser 1 derajat dari lintasannya, maka bumi 1 titik nanti bertabrakan dengan Jupiter. Tuhan kita disiplin, katakan Tuhan kita disiplin. Jadi pada saat kita sebagai orang Kristen yang sudah lama terbiasa salah bersikap terhadap apa? Terhadap pembentukan, ini perlu diubah. Saya punya sikap satu begini. Kalau saya kena masalah, 1 saya periksa.
bukan orang lain saja penyebabnya, tapi penyebab pertama adalah diri saya sendiri. Haleluya. Saudara yang memarahi orang, setelah dimarahi orang lain, saudara berstatus DEP, saudara merasa tersolimi. Nah, itu sikap-sikap seperti itu harus berubah. Katakan amin. Haleluya. Mari saya tunjukkan mental yang saudara dan saya harus miliki sekarang adalah bukan mental Tuhan. Sembuhkan saya, berkati saya, angkat saya, bukakan jalan bagi saya. Tetapi mental yang harus saya miliki adalah Tuhan, ubahkan saya, bentuk saya, transformasi saya. Ini mental, dua hal yang mental berbeda. Yang satu adalah mental. Mari kita lihat dulu Lukas pasal 15 ayat Lukas 15 ayat 12 dan ayat 19. Saudara, ada sukacita, bilang haleluya. Bapak Andri akan bantu dengan mic, tolong. Lukas 15 ayat 12, ayat 19 dan ayat 29. Ya. Haleluya, firman Tuhan. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Ayat 19. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. 29. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Terima kasih. Haleluya. Pada ayat 12, coba saudara lihat kembali ayat 12. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, ada kata berikanlah kepadaku. Garis bawah ini, berikanlah kepadaku. Oke, berikanlah kepadaku. Garis bawah ini pakai stabilo atau pakai highlight kalau di tab saudara. Ayat 19. Ayat 19, anak bungsu yang sama ngomong ayat 19. Lihat di tab saudara masing-masing. Aku tidak layak lagi disebutkan the sons of father. Sekarang dua kalimat ini berbeda. Jadikanlah aku, garis bawahi, jadikanlah aku, jadikanlah aku. Katakan bersama, jadikanlah aku. Lihat anak bungsu yang bertobat mau bukan cuma give me, tapi make me. Haleluya. Jadikanlah aku. Ayat 29. Ayat 29. Saudara garis bawah yang saya tekan ya. Ayat 29. Tetapi sulung menjawab, bertahun-tahun belum pernah, tapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan. Mental anak sulung dan anak bungsu sebenarnya sama. Mental apa? Mental give me. Mari saya tunjukkan teks King James-nya, coba lihat. Ayat 12 versi King James-nya. And the younger of them said to his father, Father, garis bawahi, give me. Give me. Mental ini harus berubah. Kalau tidak, kita akan jadi penjaga babi. Karena turun-turun hidup grafik orang seperti ini. Haleluya. Katakan haleluya. Maunya minta. Tuhan, kurang apa saya? Saya minta. Memberi ke Tuhan supaya bisa minta ke Tuhan. Itu mental harus berubah. Haleluya. Minta mujizat, apa salah? Tidak. Tapi kalau tidak mau dibentuk, itu yang masalah. Karena orang yang sembuh dari sakit bisa terjadi sakit yang lebih parah lagi kalau tidak mau dibentuk. Ayat 19. No more thee to be called thy son,
make me as one of your servant. Make me, katakan make me. Haleluya. Saudara tangkap nih kata make me dengan give me berbeda atau sama? Give me, aku minta diberikan. Kasih saya Tuhan, kasih saya mujizat Tuhan. Kalau saya tidak dapat mujizat saya ini, orang mau bilang apa tapi hidup Tuhan. Biar orang mau bilang apa, karena mujizat tidak berguna kalau hidup tidak berubah. Katakan haleluya. Tidak mau berubah adalah penghalang terbesar dari orang percaya. Karena apa? Dari dulu dari segi waktu sudah boleh jadi pengajar. Orang tanya firman sampai sekarang orang tidak bisa jawab. Karena orang cuma ikut ibadah. Tapi untuk orang punya masalah kita tidak bisa bantu. Karena diri kita saja kita tidak bisa bantu. Kenapa kita tidak bisa bantu? Karena selama ini selalu mentalnya give me. Saudara, sekarang berubah. Mau berubah? Yes. Yang mau berubah bilang haleluya. Bukan haleluya, haleluya. Yes, amin. Bersemangat, katakan amin. Kalau anak-anak muda, anak-anak remaja tidak mau berubah, satu saat engkau terpisah dari orang tua, engkau akan menyesal. Karena orang tua tidak lagi bertanggung jawab dan engkau akan mandiri. Tapi menyesal karena apa? Selama dengan orang tua, tidak gunakan fasilitas orang tua untuk sebagai kesempatan untuk mengubah hidup jadi lebih benar. Bukan jadi lebih baik, jadi lebih benar. Ada banyak orang tua sakit hati menderita tapi tetap menafkahi anaknya yang kuliah. Anaknya jadi pintar tapi hormat orang tua tidak berubah. Haleluya, haleluya. Salah masuk gereja kita ini kan? Tidak salah, karena orang yang datang di gereja ini kami sudah berdoa biar mereka datang bukan karena pesona kami, tetapi karena daya tarik Tuhan. Dan kalau Tuhan yang tarik, saudara tidak akan mudah tercabut dari tempat ini. Asal Tuhan yang bawa. Kalau cuma mau kami tarik-tarik saudara dengan pesona kami, saudara akan lihat tuh balon-balon di belakang belum dicabut 17 Agustus semua ulang. Haleluya. Kenapa padahal nggak cabut? Tuh orang terlalu sibuk mengurus bangunan rohani sampai balon kami lupa. Ada haleluya. Ayat 29. Ayat 29 ada kata apa? Tetapi Ya, bahasa Inggris, bro. Oh, kita baca dari fase bagian kedua. And yet though never gave. Gave itu bentuk lampau dari give, ya. Gave me. Jadi mental daripada anak sulung. Give me. Cuma ini bentuk lampau. Give me. You never gave me something. Padahal Bapak bilang semua ini kan punyamu. Kenapa mentalmu seperti itu? Lebih parah lagi. Bapak Ibu Saudara, mental yang saudara dan saya harus miliki sekarang bukan mengejar mujizat, bukan mengejar berkat, bukan mengejar promosi, tetapi mengejar transformasi. Haleluya. Apa tuh transformasi, Pak Pendeta? Berubah oleh pembaharuan budi. Bagaimana caranya? Seperti ulat yang berbulu yang menjijikan, masuk dalam proses melalui rumah Tuhan, gereja Tuhan. Di gereja lokal, saudara dibentuk seperti kepompong di sana. Kau tidak bisa bergerak kalau jadi kepompong. Saudara kalau keluar dari kepompong sebelum waktunya, saudara tidak akan jadi kupu-kupu, tapi saudara akan menjadi cupu-cupu. Mengerti? Orang yang masuk dalam proses kepompong yang keluar dari sana sebelum waktunya akan menjadi bukan kupu-kupu, apa? Cupu. Apa cupu? Bahasa gaul sekarang cupu itu apa ya? Yang ternyata tidak ada apa-apanya, begitu. Haleluya. Jadi mental saya hari ini, saudara, kalau saudara tidak bisa tangkap, ini kan ada 7. Tangkap cuma satu ini dulu. Haleluya. Saudara bisa banyak uang, bisa punya pangkat tinggi,
Tapi kalau hidup tidak berubah akan jadi troublemaker. Haleluya, haleluya. Waktu susah masih bagus, tapi kalau semuanya doi, tidak mudah. Saya bilang haleluya. Tapi alat ini ada error sedikit. Jadi ayat ini mengatakan, and yet don't never, dan Tuhan Bapa tidak pernah memberi apa-apa padaku sebagai anak. Saya percaya saudara-saudara makin menangkap di sini. Mau lihat mujizat? Jangan salah paham bahwa kita tidak anti mujizat. Mau lihat mujizat? Kejar dulu transformasi. Kalau sikap hatimu mau datang beribadah, maaf ya sebentar kami akan mendoakan yang sakit. Kalau sikap hatimu mau datang beribadah untuk sembuh saja, engkau salah alamat. Karena Tuhan bukan dukun. Katakan amin. Karena Tuhan bukan dukun. Karena Tuhan sudah tahu kita kan. Ini orang ini kalau kita sembuhkan, dia ini kita sudah tahu karena Allah kita omniscience. Dia maha tahu. Dia tahu 10 tahun ke depan kita jadi apa. Sesudah ibadah ini sudah punya otak berubah kemana, dia tahu. Jadi kalau saudara-saudara mau berubah, Tuhan juga tertarik dengan kita. Dan kalau Tuhan tertarik, apa yang saudara perlu Tuhan sediakan. Tapi itu belakangan. Yang paling pertama katakan apa? Berubah. Saya mau berubah. Keluargaku mau berubah. Pelayanan kita mau berubah. Pribadiku mau berubah. Sound system kita mau berubah jadi lebih bagus. Semua harus berubah. Saya berdoa supaya satu waktu ini semua ini penuh ini KKRC. Tapi orangnya harus berubah. Karena saya merenung secara pribadi suami istri, kenapa dan bagaimana orang bisa datang kepada orang tertentu, padahal orang itu biasa-biasa saja. Tetapi pada orang yang lain sudah pakai dengan segala advertising, iklan, dengan daya tarik, saudara-saudara daya tarik fisik. Tapi orang juga tidak tertarik datang, hanya datang dan pergi. Datang dan pergi, datang dan pergi. Saya simpulkan, orang Tuhan akan kirim untuk saudara punya bisnis hanya karena Tuhan tahu saudara telah berubah. Kalau saudara mau ditransformasi, pelanggan-pelanggan yang baik Tuhan akan kirim padamu. Di lubang BV manapun tempat lokasi usahamu, kalau Tuhan yang bawa orang, tidak ada orang yang bisa menghalangi mereka datang. Tapi Tuhan punya pertama lihat hatimu berubah tak? Hatimu berubah, kesembuhan belakangan, berkat belakangan, tambah volumenya nanti saya atur. Kalau saudara mau berubah, berkat akan mengikuti dari belakang, promosi dari belakang. Jadi mental saudara dan saya sekarang adalah make me. Katakan pakai bahasa Inggris sedikit karena orang mau go public. Ada yang di Jepang ya, make me. Saya tidak tahu bahasa Jepang make me itu apa. Yang saya tahu arigato. Kalau saya masuk. Ya, kalau saudara mentalnya make me, mudah berkat datang. Mentalnya make me, mudah mujizat datang. Katakan bersama saya mau, yang keras, saya mau memiliki mental, make me, bukan give me. Yes, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Karena orang yang mentalnya make me, akhirnya Tuhan akan pakaikan dia jubah baru, cincin, dan kasut sepatu baru. Pada anak bungsu dia alami ini, tapi anak sulung tidak. Orang yang mau berubah akan dipromosi oleh Tuhan. Bilang gini kan, orang yang mau berubah akan dipromosi oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Tapi kita nih mau dipromosi. Maunya apa? Setiap level yang naik itu sebenarnya promosi. Amin. Dari punya pacar yang tidak takut Tuhan, ketemu pacar yang cinta Tuhan, itu naik level. Yang kedua, kebiasaan yang salah
Yang pertama tadi dalam soal pembentukan. Yang kedua, kebiasaan yang salah yang harus ditransformasi ketika dengar firman. Halo, Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1 ayat 13. Coba lihat, Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1 dan ayat 13. Coba lihat. Firman Tuhan, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. 13. Ayat yang ke-13. Jawab Gideon kepadanya, "Ah Tuhanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari tanah Mesir, dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian." 10, coba lihat 10. Ayat yang ke-10, dan aku telah berfirman kepada Tuhan telah firman. telah bukan baru akan, telah. Terus, Akulah Tuhan Allahmu, ya, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori ya, yang negerinya kamu diami ini, tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku itu. tetapi kamu apa? Tidak mendengarkan firman-Ku itu. Ayat 1. Orang Midian menekan orang Israel 7 tahun. Kemudian Gideon ini sampai ngomong, Tuhan, mana itu laut terbuka, laut Kolsum, sampai kami melihat ketam-ketam dan udang-udang merayap bersama kami. Tuhan, mana mujizat ketika kami melihat hujan bukan air tapi turun, roti-roti beritok turun dan kami tinggal makan yang namanya mana. Mana Tuhan yang mujizat waktu itu, kan zaman Gideon sudah lama mati Musa dan Yosua. Mana Tuhan ketika Tuhan mengirimkan burung puyuh yang lebarnya 60 km per jam, bujur sangkar, bukan per jam. Yang lebarnya dari Likupang sampai Manado sampai Lamongan sampai Bitung. DP lebar 60 km per jam, 60 km firkan. Dan DP tebal 2 hasta 9 cm. Sudah tahu? Semua ditutupi dengan burung puyuh sampai di pusat. Dapur tanpa memasak semua burung puyuh. Dalam tanpa sampah toilet burung puyuh semua. Gara-gara Tuhan dalam tanda petik emosi. Kalau cuma soal daging bagi Tuhan gampang. Sampai orang Israel dikirim daging bukan cuma makan sampai kedagingan. Kan yang lain mati ketulangan toh? Makan ikan jadi ketulangan. Ini sampai kedagingan. Di mana itu Tuhan? Di mana kami telah mendengar, kami telah melihat orang lain Tuhan tolong, orang lain Tuhan bela, orang lain Tuhan berkati. Terempet nenek moyang dulu Tuhan. Ada tuh lagu, Tuhan sudah janji patorang pedotu-dotu, waktu dorang terima api Injil. Kok mana dan tuh api itu? Gideon bilang. Tuhan bilang bukan tuh api soalnya ada, bukan tuh laut soalnya belah, bukan tuh burung puyuh soalnya kita kirim pulang. Cuma karena ayat ini aku berfirman tapi kamu tidak mendengarkan. Coba terjemahan King James-nya. Tapi kamu, saudara minta maaf, yang harus dirubah di orang Kristen Manado, sikap mereka dalam hal mendengar firman. Mendengar firman 1 jam. Saudara yang di jemaat ini sudah tahan 1 jam, sudah tahan 1,5 jam, sudah biasa. Nggak gelisah, men. Ruangan boleh panas, tapi hati tetap dingin. Saudara tertawa, makanya berikut bawa kipas angin sendiri. Haleluya. Apalagi orang Tondano atau mohon, maafkan kami. Haleluya. Bukan cuma tidak mendengar, but you have not obeyed my voice. Kamu bukan cuma tidak mendengar, mungkin mendengar tapi tidak mau taat. Haleluya. Apa kesimpulan sederhana?
Yang harus ditransformasi adalah sikap waktu dengar firman. Minta maaf, banyak saudara lebih pintar dari saya akui. Banyak saudara lebih paham dunia sekuler, saya akui. Tetapi firman itu bukan soal pintar bodohnya kita secara sekuler. Tapi firman soal buka hati, karena yang bicara ini adalah Tuhan. Dan kami hanya alat. Dan saudara tahu kalau kami bicara dan kami sendiri melanggar, kami juga akan disabat. Haleluya. Jadi berdiri di mimbar ini tanggung jawabnya berat. Haleluya. Jadi kenapa mujizat tidak terjadi lagi? Gideon bilang. Sampai Gideon bilang, Tuhan, kalau Engkau betul menyertai saya, buatlah ini kulit binatang ini, cuma kulit ini yang ada embun, yang di luar kering semua. Oh boleh. Tuhan buat cuma embun ada di kulit binatang, sekitarnya kering. Gideon coba lagi. Memang ini Gideon ini kalau kita, mana Gideon mana anak percaya apa kita kan? Takuti banget. Tuhan sabar, mau kasih latih ini generasi untuk supaya belajar taat. Oke Tuhan, besok kita mau lihat itu kulit binatang kering, tapi di luarnya embun semua. Boleh, jadi Tuhan kasih tunjuk bahwa buat mujizat itu mudah. Ulangi, buat mujizat itu apa? Sekali lagi, buat mujizat bagi Tuhan itu mudah. Haleluya. Tes, haleluya. For God is nothing impossible. Whatever your problem, for God is nothing impossible. Tidak ada mustahil. Tuhan hanya bicara, jadilah langit dan bumi. Bahkan Tuhan cuma kokehe, jadilah onta. Amin. Dan Tuhan bisa berkedip mata, datanglah Fortuner. Bisa? Bisa. Cuma Tuhan tidak suka memberi kepada orang yang tidak mau dibentuk. Oh haleluya, haleluya. Orang tua yang bijak memberikan uang sebanyak apapun pada anak yang tidak mau dengar-dengaran, itu justru akan memberikan dia pedang untuk memburu dirinya sendiri. Begitu Tuhan. Tuhan rindu kita semua diberkati. Tuhan rindu kita semua diurapi. Tuhan rindu kita semua tidak kekurangan. Tuhan rindu kita semua dipakai Tuhan. Tuhan rindu kita berkelimpahan. Tapi Tuhan tidak ingin kita berkelimpahan tapi tidak cinta Tuhan. Tuhan tidak ingin kita dipakai Tuhan tapi tidak hormat Tuhan. Tuhan tidak ingin kita sembuh tetapi hanya menjadikan Tuhan sebagai dukun. Oh haleluya. Saya ngomong ini bergairah karena saya percaya roh saudara membutuhkannya. Walaupun jiwamu gundah gulana, tapi roh saudara bilang yes. Ini aku perlu Tuhan. Haleluya. Karena kalau rohmu baik-baik saja, jiwamu pasti tenang. Dan kalau jiwamu tenang, tubuhmu pasti sembuh. Karena sakit itu hanya ekspresi dari rohmu yang error. Dari jiwamu yang tidak ditransformasi. Yang mentransformasi kita adalah firman dan Roh Kudus. Dan kalau saudara bersikap benar terhadap firman, tidak pernah ada orang tua setajam apapun kata-kata orang tua pada anak, tidak pernah ada orang tua membenci anak, kecuali orang tua error. Tapi yang standar tidak ada. Demikian dengan Tuhan. Tuhan bilang, kamu tidak mau. Kembali ke versi Indonesia. Ini dulu tepuk tangan bagi Tuhan. Aku sudah bilang, aku telah berfirman, jangan menyembah orang Amori. Ini saya kasih terjemahan kita. Jangan hidup gaya dunia. Orang Amori adalah orang-orang sekitar tanah Kanaan. Gaya mereka jangan ikuti. Lifestyle mereka. Bagi mereka waktu adalah uang. Bagi mereka sudah lebih penting materi, tetapi bagi kita tidak. Haleluya. Tapi Tuhan bilang, kamu tidak mau mendengar firmanku, Gideon. Waktu itu mereka tidak mau mendengar. Sehingga terjadilah Tuhan mengizinkan musuh Israel, Midian, menekan sampai saudara-saudara mau panen cingke mesti masuk dalam lubang pentongan tambang. Mau PT cingke, mau kasih bersih cingke masuk dalam lubang. Karena kalau muncul di permukaan disambar sama orang Midian.
Sudah bisa mengerti kesulitannya? Kita panen anggur, panen padi, panen cengkeh dan cingkeh. Semua kita panen, kita bersihkan. Orang mau jemur, nggak boleh jemur di jalan karena orang Midian lewat, orang angko semua itu. 7 tahun sampai Gideon bilang, di mana engkau Tuhan? Dia bilang, kita masih di sini. Tapi yang jadi masalah Israel adalah mereka suka acuh tak acuh mendengar suaraku. Halo, hai, telingamu harus bangun sikap yang benar. Saya percaya kalau ini terjadi transformasi, perubahan, minta maaf, transformasi oleh karena firman dan Roh Kudus, firman dan Roh Kudus. Kalau respon kita terhadap firman bagus, saudara akan lihat perubahan-perubahanmu engkau tidak duga sangka terjadi. Ada sesuatu yang tiba-tiba melompat dari dalam keluar. Sudah tidak lagi iri hati. Sudah tidak lagi malas dengar firman. Karena ada seorang pemuda dengan firman duduk di jendela. Karena Paulus khotbah lama, saudara, khotbah lama itu Alkitabiah loh. Sampai malam dia khotbah. Oh, kasih contoh kan? Kisah 20 ayat 89. Hormati firman, katakan amin. Saudara ke toilet boleh. Kalau gatal bagaro boleh. Basuarlah boleh. Tapi roh tetap fokus pada firman. Firman Tuhan, Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu. Ayat 9. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan ngantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Haleluya sih. Saya rasa tertawa agak lucu ini ayat begini. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Saudara, ada orang kan jatuh dari tingkat ketiga jatuh ke atas? Tidak ada kan? Jatuhnya selalu kenapa dijelaskan ke bawah? Ini menunjukkan kalau sikap saya mendengar firman. Dan kenapa seseorang bisa mengantuk dengan firman? Coba saudara kasih saya dalil kenapa orang bisa mengantuk dengan firman. Satu. Nah, konsep. 2. Tadi malam begadang. 3. Menolak firman. 4. Tersinggung. Tadi Oki saya berdoa. Bapa di sorga, roh-roh tersinggung keluar dalam nama Yesus. Padahal tersinggung ada 2. Tersinggung yang menolak dan tersinggung ya, oh Tuhan, so kita itu Tuhan. Maka itu terus Tuhan. Kita mau berubah. Haleluya. Saya percaya saudara mulai tangkap. Hidup kita naik atau turun bergantung pada respon kita terhadap firman. Hidupmu bergantung kepada firman. Kalau firman saudara respon, hidupmu naik atau turun bergantung pada respon terhadap firman. Respon firman turun, hidupmu juga akan turun. Bukan hidupmu, hiduplah mereka. Supaya jangan terlalu tersinggung. Respon terhadap firmanmu menurun, maka berkatmu menurun. Karena Tuhan sudah bilang, jika engkau pada hari mendengar firman dengan baik, maka segala berkat ini akan datang kepadamu dengan baik. Amin. Coba putar kalimat, jika engkau pada hari mendengar firman dengan tidak baik, maka segala berkat ini akan lari daripadamu. Begitu kan belajar? Haleluya. Maju lawannya. Ada satu guru. Saudara-saudara, hari ini kita akan belajar untuk lawan kata. Ayo kita mulai. Oke. Kita berdiri semua. Kami duduk. Jangan begitu, jangan begini. Jadi dibalas-balas sama setiap kata-kata dari guru itu. Maksud saya, saudara-saudara, setiap kali ada statement positif, itu bisa dinegatifkan dan makin mudah kita mengerti. Jika engkau pada hari ini mendengar firman dengan baik, maka segala berkat ini akan datang kepadamu. Coba putar secara negatif. 1, 2, 3. Silakan. 1, 2, 3. Jika engkau pada hari ini
tidak mendengar firman dengan baik, maka segala berkat ini akan lari. Begitu cara sederhana belajar firman. Berkat akan datang? No. Akan sebaliknya, lari. Respon firman Amin. harus ditransformasi kalau masih keliru. Amin. Mari sama-sama semua kita baca Amsal 13 ayat 13. Amsal 13 ayat 13, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Bukankah ini kalimat yang saya sebutkan tadi? Jika respon firman, hidupmu naik. Jika meremehkan firman, hidupmu turun. Ya. Mengerti tidak mengerti firman, katakan Amin. ulangi, mengerti atau tidak mengerti firman, katakan Amin. karena mengatakan amin itu memuliakan Tuhan. Ya. 2 Korintus 1 ayat 21 atau 22 soal firman, ya. Saya rindu saudara, bagi yang baru pertama kali beribadah, katakan amin. Itu adalah kebiasaan respon firman yang berdampak pada kita. Lihat 2 Korintus 1 ayat 20, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. ya, Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. sebab Kristus adalah ya. Saudara bilang firman yang saudara setuju, saudara setuju tidak setuju tetap mesti ya. Haleluya. Jadi tidak boleh firman yang saudara setuju. Firman yang saudara terima, katakan salah lagi saudara. Firman mau tidak terima atau tidak terima, harus terima. Amin. Firman yang saudara dengar, haleluya, harus direspon dengan katakan ya. Kemudian mengatakan amin untuk semua janji Allah. Katakan ya, amin, karena itu memuliakan Tuhan. Katakan ya, katakan amin. Itu ya bahasa Indonesia, amin itu bahasa Inggris dan bahasa Ibrani, amin. Kalau orang-orang Manado, ya sama, yo. Saudara kalau merespon begitu itu bukan luar biasa, itu biasa. Nah, saudara yang sudah lama tidak merespon, sekarang mulai merespon. Karena responmu menentukan berkatmu. Haleluya. Saya percaya saudara menangkap ini. Ada satu saya keluar konteks, ya. Mazmur 47 ayat 2. Saya minta izin keluar konteks karena saya pendeta yang jarang keluar konteks. Haleluya. Mazmur 47 ayat yang kedua, hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Ya. Jadi bertepuk tangan adalah perintah Tuhan. Saudara mungkin tidak terbiasa tepuk tangan. Untuk kali pertama, kali kedua, kali ketiga sudah biasa. Malah ada orang Pentakosta, orang karismatik selama ibadah pelo-pelo dada. Karena selalu girat-girat. Haleluya. Apa? Kasihan orang dari tadi berdoa, Tuhan kipas angin sana tapi dia salah sasaran. Haleluya. Jadi bertepuk tangan adalah kehendak Tuhan. Ayo kita tepuk tangan buat Tuhan. Eluk-elukan dia dengan sorak-sorai, katakan haleluya. Katakan haleluya. Lagi haleluya. Itu Tuhan kehendaki supaya ketika kita dengar firman, suasananya memang tak bongkar-bongkar. Yang roh-roh yang acuh tak acuh akan pergi keluar. Yang tidak konsentrasi akan pudar, akan fade away. Nah, ketika firman disampaikan, mulai saat itu Gideon mendengar dan orang-orang Midian mulai takluk. Kenapa? Pagi-pagi saudara minta maaf, Gideon bangun. Kong DP Papa kan Yerubbaal kalau tidak salah. DP Papa yang ada berdiri tiang-tiang berhala di Israel. Pagi-pagi Kong Gideon bagi dan Sabir tuh berhala-berhala. Dia mana ada DP Papa ini? Dia apa bahasa Indonesia? Kalau rumpuh, dia memaras. Rata semua. Kong Papa bangun. Sampai suruh Papa bangunlah. Papa lihat. Siapa ada kasih rubuh di berhala-berhala? Dia bilang Yerubbaal. Yerubbaal itu siapa? Gideon.
Kenapa dia berani? Papa, Tuhan so bilang, jangan menyembah Baal, jangan menyembah orang roh, orang Amori, berhala-berhala. Sekarang saya mau dipakai Tuhan, mau dengar Tuhan berperintah, ratakan semuanya. Dan mulai waktu itu, orang Midian hanya dikalahkan dengan pasukan Gideon berapa orang? 300. Sementara ada yang tak kumpul 32.000 orang. 20.000 pergi, 10.000 lebih masih juga dites. Dan hanya 300 dan tidak pakai senjata, cuma pakai obor dan pakai tempayan kecil dari tanah, dari pulutan. Dorang kasih pecah. Kemudian air itu seperti air bah berbunyi, lampu itu seperti aurora yang besar di mata orang Midian. Dan orang Midian mati tanpa disentuh oleh Gideon dan pasukannya. Kenapa? Mendengar firman. Kalau kita buka hati dan transformasi terjadi, musuh yang sudah 7 tahun menindas kita akan Tuhan porak-porandakan mereka. Haleluya. Jangan cerita Gideon soal porak-poranda. Jangan khotbah Gideon soal kemenangannya. Khotbah Gideon tentang mendengar firman. Karena Gideon tanpa taat pada firman hanya Gideonan. Karena Tuhan butuh orang yang mau respon firman, baru mujizat terjadi. Yang suka dengar firman tapi berharap mujizat, nonsen, omong kosong. Ada 3 yang kosong-kosong itu, otak kosong, apalagi omong kosong dan pepuji kosong. 3 kosong itu memang kosong triple. Haleluya. Kalau mau melihat mujizat harus mau dengar firman. Kalau tidak mau dengar firman, boleh jangan berharap mujizat. Haleluya. Sudah nomor berapa? Baru 2. Saudara masih tahan? Yang masih tahan lambaikan tangan. Oh puji Tuhan. Satu kali orang bikin di hotel, bayar makan siang dan snack cuma 200.000. Mar semua luar biasa. Mau? Pak saudara nggak ingat pulang, semua makan satu kali. Amin. Cari dana dari sekarang. November orang bikin misalnya. Oh haleluya. Karena itu yang namanya strategic hour. Setiap ibadah hari Minggu ini bersihkan tuh rencana-rencana maus, masuk hitam, masuk putih, masuk abu-abu. Kalau kok orang yang jadi pembicara boleh, cuma mau hadir datang makan, biar terlambat, tidak masalah. Yang penting firman terlimpah. Oh pendeta ini khotbah lama sekali, orang mau masuk hitam, suruh putih orang di sana. Tradisi begitu membuat orang tidak respon firman. Sehingga waktu sakit datang, rombongan sakitnya. Asam urat, asam lambung, asam yang lain. Ya oke, saya mengerti dengan saudara, tapi saya tambah 1 saja boleh? Haleluya. Yes. 1 saya pilihkan yang ringan. Yo. Saudara yang mau yang berat atau yang ringan? Ya kan kurang tambah 1 masih ada 5. Ya saya tambah yang ringan. Oke. Katakan haleluya. Mari kita baca Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Ini poin terakhir. Oh puji Tuhan. Ini poin terakhir karena bagi saya juga ini menolong karena masih ada tugas sesudah ini. Firman Tuhan Yesaya 59 ayat 1 dan 2, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ayat 2, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dari 5 poin terakhir ini yang paling ringan. Haleluya. Haleluya. Yang membuat tangan Tuhan tidak bisa terulur menjangkau engkau di Matungkas, tidak bisa menjangkau engkau di Kamangta, tidak bisa menjangkau engkau di Tomohon, tidak bisa menjangkau engkau di Kaima, tidak bisa menjangkau engkau di Ranumerut. Tidak usah disebutkan semua karena kalau disebutkan semua habis nih khotbah. Bukan tangan Tuhan yang kurang panjang. Amen. Karena tangan Tuhan bukan soal organ. Karena kalau organ itu berarti cuma kanan dan kiri. Kalau Tuhan sedang tangan kanan sedang menangani Ukraina dan tangan kiri sedang menangani Palestina, maka tangan yang mana yang akan menangani Indonesia?
habis tangannya. Tuhan punya tangan bukan organ, tapi tangan Tuhan soal fungsi. Dan tangan Tuhan tak terbatas. Haleluya. Saudara-saudara, saya yakin sudah mulai tangkap ini ayat kan sudah klasik. Lama. Mau diberkati, ya. Mau diangkat Tuhan, ya. Mau tangan Tuhan terulur, ya. Mau telinga Tuhan mendengar. Telinga Tuhan itu kalau sudah punya telinga kiri, telinga kanan, secara biologis dan fisika, telinga kanan dan telinga kiri berguna untuk supaya saudara punya telinga mendengar secara stereo. Kalau sudah tutup sebelah jadi mono, kalau tutup dua jadi pongo. Betul? Tapi Tuhan punya telinga, bukan organ. Karena semua yang tak terucapkan pun Tuhan bisa mendengar. Tuhan hebat begitu. Haleluya. Belum kita doa Tuhan sudah dengar, makanya kita sudah berdoa karena Tuhan sudah dengar lebih dulu. Oh itu salah lagi, haleluya. Tetap harus berdoa karena Tuhan mau kita bicara. Haleluya. Jadi ketika Tuhan mau tolong kita mendengar Tuhan berdoa, bukan Tuhan terbatas dan tak maha kuasa lagi, tetapi Tuhan itu selalu dia tetapkan garisnya, garis demarkasi, ya, garis di mana dia tidak bisa menolong kita bukan karena dia tidak baik lagi, tetapi karena dia tidak bisa melewati apa yang namanya garis itu. Dia tidak bisa menolong kalau kita tidak mau rubah dosa dan pelanggaran kita. Soal dosa itu tidak hanya karena orang membunuh, mencuri. Mari saya tunjukkan ada dosa yang Tuhan bikin, orang rasa tidak berdosa. Mau dibuka? Tuhan bikin, orang rasa tidak berdosa. Tuh kalau dosa pencuri, mana berdosa sekali kan? Ada dosa yang polisi bisa tangkap dan ada dosa yang polisi tidak bisa tangkap. Yang orang gereja jaga lakukan adalah yang polisi tidak bisa tangkap. Mari kita lihat. Di mana kata itu? Roma 14:23. Dosa yang polisi tidak bisa tangkap. Firman Tuhan Roma 14 ayat 23, tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum. Karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Ya, dari kata dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman ya, adalah dosa. Ayo garis bawah ini kalimat. Mulai dari kata dan. Sama-sama semua katakan. 2, 3. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Tuhan, saya rindu. Tuhan berkati saya. Tapi bagaimana Tuhan memberkati saya? Tuhan keadaan begini. Pope ini, Tuhan bagaimana? Iman tanpa tapi. Yes. Kenyataannya tapi jangan diimani. Iman tanpa tapi, bilang. Iman tanpa tapi. Tuhan memang baik. Tapi hutang ini belum lunas Tuhan. Itu masalah bukan masalah Tuhan. Haleluya. Yang berhutang kan bukan Tuhan. Tuhan tetap minta kita beriman. Katakan beriman. Jadi tidak jadi, for God is nothing impossible. Standarnya adalah saudara tahu yang berkenan dan tidak berkenan. Saudara beribadah itu pasti Tuhan berkenan. Amin. Ambil orang pemangga itu pasti Tuhan tidak berkenan. Jadi kalau saudara mau ambil orang pemangga, jangan dengan iman. Kami melakukan dengan iman. Mangga-mangga ini ciri peton lama. Nah, itu lain lagi. Jadi segala sesuatu, katakan. Say after me. Segala sesuatu yang kita lakukan tanpa iman adalah apa ini? Dosa. Dosa adalah penghalang bagi kita. Untuk apa? Padahal Tuhan hanya sejauh doa, tetapi dihalangi oleh dosa. Nggak usah dosa-dosa yang bisa ditangkap polisi. Dosa yang tidak bisa ditangkap polisi adalah ayat ini salah satu. Kamu lakukan pelayanan tanpa iman. Tanpa iman artinya tidak mata ditujukan pada Kristus. Tidak sungguh-sungguh. Saudara memberi tidak dengan iman, terpaksa.
Itu ayat ini bilang, segala sesuatu yang tidak dengan iman selalu ada ragu-ragu. Saudara, ragu-ragu itu dosa. Langgarkan, ragu-ragu itu dosa. Makanya jemaat yang mau bergabung dengan kami ditanyakan lagi, sungguh-sungguh atau main-main. Karena kalau tidak sungguh-sungguh, itu masalah. Satu, dosa yang tidak bisa ditangkap polisi. Mau dua, dosa yang tidak bisa ditangkap oleh polisi. Dua, Yakobus 4 ayat 17. Firman Tuhan Yakobus 4 ayat yang ke-17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ini ayatnya keras sekali, saudara. Betul. Yang bisa menjawab ini adalah hati nurani. Nggak usah orang main baku tuduh ya, hati nurani. Saya tahu saya harus mendengar mama dan papa saya, tapi capek kita, lelah kita, tidak lakukan. Anda masuk kategori sini. Saya tidak baca di sini karena ini ayat ini berat sekali. Jadi saudara baca akal 2, 3. Jadi jika ganti itu seorang dengan saya, atau ganti dengan saudara penama, kecuali saudara tidak punya nama ya. Jadi jika ganti dengan nama saudara, 2, 3. Itu ia ganti nama kita, dan ia ganti nama saudara ya. 2, 3. Itu berbuat baik, saudara daftarkan. Apa saja yang saudara sudah tahu. Sudah tahu, dikasih tahu sampai follow WA. Sudah tahu. Dan pura-pura dalam tahu. Kura-kura tidak tahu. Oh, kura-kura dalam perahu, sorry. Pura-pura tidak tahu. Lebih baik transparan. Tuhan, aku mau dibentuk dan aku mau berubah di soal ini. Kalau aku tahu, aku akan berusaha. Kalau memang tidak bisa, ya apa boleh buat. Saya sudah mencoba ini mencabut di batang kelapa atau cabut komandan, tapi saya sudah menjadi pelaku. Katakan amin. Ketidaktaatan dimulai dari sikap hati. Ulangi, ketidaktaatan dimulai dari sikap hati. Kalau sikap hati tidak benar dalam hal dosa, saudara tidak bisa membuat tangan Tuhan terulur. Yes. Setuju dengan saya, inilah kabar baik. Ini justru makanan bagi roh kita. Oh, ada harus orang tangan bilang, kita kotek sok kerja banting tulang, kita ada kisah ada di ujung cingke, kita bapak PT cingke, dan kita nggak ada rubuh berkali-kali, dan kita lagi ke rubuh, naik ulang demi mencari. Kok kita pulang, tapi doi pak istri so habis, karena dia cuma kotek beli akan cila, dia cuma beli akan tua esado, dia cuma beli babak roll, kita kerja sia-sia, banting tulang, kenapa? Cari-cari PT cingke, berjual cingke, yang masuk gereja. Padahal tahu ibadah itu penting, tapi tidak berbuat. Pura-pura tidak tahu. Jangan pura-pura dalam perahu. Dan pura-pura tidak tahu itu dosa. Saudara tahu tanggung jawab saudara? Tahu tanggung jawab kita masing-masing? Tanpa diingatkan kita harus tahu. Dan kita mengerjakannya karena apa? Kita melakukan poin pertama karena iman. Haleluya. Melakukan satu tanpa iman. 2, sudah tahu berbuat tapi tidak mau berbuat. Berbuat baik itu sudah daftarkan. Kalau saya bantu, nanti ada yang tersinggung. Banyak sekali perbuatan baik yang saudara tahu harus buat tapi tidak mau buat. Bukan saudara, orang-orang itu. Dan itu dosa. Oke, saya tutup dengan pemahaman tentang dosa. Kalau saya berdosa, saya harus berhadapan dengan 2 hal. Memohon pengampunan dan menerima disiplin. Ulangi, orang yang berbuat dosa harus 2 hal. Memohon pengampunan dan menerima disiplin. Tapi gejala yang sekarang yang harus kita rubah. Banyak orang menangis meminta pengampunan. Tapi banyak orang juga menangis menolak disiplin. Waktu saya berbuat salah, saya disiplinkan diri saya sendiri.
Saya off-kan semuanya. Terima sanksi, terima. Melawan, tidak. Diberi sanksi, jalani. Karena memang saudara, pengampunan itu tidak bisa lengkap kalau kita tidak mau didisiplinkan. Katakan amin. Karena anak-anak yang hanya mau minta pengampunan, tidak mau didisiplinkan, akan menjadi anak-anak gampangan. Dan mereka hanya mengejar Tuhan dari segi kasih karunia. Tapi ketika Tuhan menegur mereka, mereka lari. Mereka hanya butuh mujizat makanan, roti. Tapi ketika kasih firman keras, mereka lari. Tapi bukan kita yang seperti itu. Katakan haleluya. Bersikap benar dalam hal apa? Ketika kita berbuat salah, sadar apa yang kita buat itu salah atau tidak. Hati nurani kita tahu. Dan kalau hati nurani kita sudah tahu, ingat apa yang kita lakukan dengan iman dan tidak dengan iman, itu dampaknya berbeda. Dan kemudian kalau kita sudah tahu, kita menahan untuk tidak melakukannya, maka kita masuk kategori berdosa. Tapi kalau hari ini kita sadar, satu hal, minta ampun. Dan kedua, minta ampun. Jangan lupa Tuhan masih izinkan disiplin. Disiplin itu apa? Bisa Tuhan tahan dulu berkatnya. Jangan marah. Haleluya. Jangan emosi. Jangan ngambek. Karena ada banyak orang ketika dia marah dengan orang-orang di gereja, dia tidak mau melayani, tidak mau memberi, tidak mau berpeluang, semua dia tidak mau. Padahal yang salah bukan Tuhan, yang salah adalah orang sekitar. Kenapa sampetnya Tuhan? Kenapa getahnya Tuhan? Orang gereja yang bikin masalah, orang gereja yang sakiti kita, tapi gerejanya kita tinggalkan. Kenapa? Kita anggap yang bikin salah adalah Tuhan. Saya bersyukur punya rumah Tuhan. Di rumah Tuhan saya dibentuk. Di rumah Tuhan saya ditegur. Tetapi pada waktunya, di rumah Tuhan saya dirangkul. Saudara, jangan rangkul orang yang tidak mau dibentuk. Waktu dirangkul orang yang tidak mau dibentuk, dia bisa tusuk pakai belati. Ya, amin. Karena orang yang mau dibentuk, mereka pasti akan menerima berkat. Mereka pasti akan dipromosi. Orang yang tidak mau dibentuk, saudara rangkul, saudara akan menderita. Menderita karena apa? Mereka akan berbuat sesuatu yang sampai hari kapanpun saudara tidak akan mengerti, karena kita tidak buat salah. Mereka tidak akan mengerti kenapa mereka begitu, karena tidak mau dibentuk. Tapi hari ini kita adalah orang-orang yang bersedia dibentuk oleh Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Mari bertepuk tangan sambil berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Ayo bersemangat, haleluya. Mari Bapak Andri maju ke depan berdoa untuk firman, haleluya. Sikarapatak karabaya sikarabara.